Halo Sobat Edukasi, kalian pernah dengar gak sih tentang kasus keracunan timbal? Timbal atau logam berat ini masih kita sering jumpai di kehidupan kita sehari-hari loh teman-teman. Meski terlihat sepele, kasus keracunan timbal ini bisa menyebabkan gangguan dampak kesehatan yang sangat serius, bahkan pada kadar kecil sekalipun. Sebelum lanjut ke videonya, kita kenalan dulu yuk. Yang pertama ada Rama Safila Armekda dengan NIM AR24, lalu ada Zitanka Putri Syabrina dengan NIM AR206, dan yang ketiga ada Muhammad Khalid Kani dengan NIM AR72, dan yang terakhir dengan aku sendiri, Najonela, dengan NIM akhir 129. Berdasarkan data dari BPOM RI tahun 2017, kasus keracunan timbal di Indonesia mencapai 507 kasus dari 2.401 kasus KLB kejadian luar biasa. Hal ini menjadi hal yang perlu sangat diperhatikan ya teman-teman. Lead poisoning is especially harmful to children and it is irreversible. Dr. John LaPook has more on this. The parents of children in Flint missed the 70s. The problem here is that no level of lead is safe. Even low levels of lead, especially if exposure to low levels... Lead is actually a heavy, toxic metal. It has adverse health effects, especially for children and pregnant women. And ultimately, inside a lead-acid battery, we don't have any exposure to... Mari kita bahas tentang apa itu timbal, gejala klinisnya, cara penanggulangan, dan cara pencegahan keracunan timbal melalui kisah si Udin, si pengepul sampah elektronik. Timbal merupakan logam berat yang berwarna keabu-abuan yang mengandung mineral serta galena bersama unsur lainnya seperti sulfur, seng, dan tembaga. Dalam tubuh manusia, timbal ini bersifat toksik ya teman-teman, karena dapat mengikat enzim yang mengganggu metabolisme tubuh, serta juga bisa loh merusak jaringan organ vital. Jadi bisa dapat banyak cuan nih. Eits, kejadian si Udin ini tidak boleh ditiru ya teman-teman, karena akan dapat menimbulkan gejala-gejala seperti berikut. Berikut merupakan gejala-gejala keracunan timbal yang terjadi pada anak-anak, yaitu mudah rewel, gangguan konsentrasi, sulit belajar, dan nafsu makan menurun. Dan yang terjadi pada orang dewasa, anemia, tekanan darah tinggi, sakit kepala, dan gangguan tidur. Setelah kita mengetahui tentang gejala-gejala keracunan timbal, paparan timbal ini justru lebih bahaya terhadap anak-anak dibandingkan orang dewasa. Hal ini disebabkan oleh jaringan tubuh mereka baik internal maupun eksternal yang masih lebih lunak dan rentan. Menurut WHO, hampir 1 juta orang meninggal setiap tahunnya akibat keracunan timbal dan lebih banyak anak-anak yang menderita dampak kesehatan jangka panjang. Lalu, bagaimana jika sudah terlanjur keracunan timbal seperti si Udin? Meskipun keracunan timbal jarang terjadi, bukan berarti hal tersebut bisa disepelekan. Langkah yang pertama, kunjungi fasilitas kesehatan untuk mendapatkan diagnosis pasti dari dokter. Yang kedua, menghentikan paparan. Hindari sumber-sumber keracunan timbal seperti asap kendaraan, makanan dengan polusi kendaraan, air yang mengandung timbal, serta sampah-sampah elektronik seperti aki dan juga baterai. Yang ketiga, mengonsumsi obat-obatan yang mengandung EDTA untuk mengeluarkan kadar timbal dari tubuh melalui urin misalnya. Lalu, yang keempat adalah mengonsumsi suplemen mineral jika diperlukan untuk menetralisir kandungan timbal di dalam tubuh. Nah, maka dari itu teman-teman, mencegah memang lebih baik daripada mengobati. Berikut adalah langkah-langkah pencegahan yang dapat dilakukan dalam sehari-hari. Yang pertama, gunakan cat dan bahan bangunan yang bebas timbal, terutama pada rumah dengan penghuni anak kecil. Yang kedua, pastikan sumber air minum aman dan tidak melalui pipa timbal lama. Dan yang ketiga, biasakan untuk mencuci tangan, mainan, dan bekas peralatan makanan secara rutin untuk mengurangi risiko paparan terkena debu atau tanah yang tercemar. Yang keempat, jika tinggal di area yang berskala tinggi, maka segera lakukan pemeriksaan kesehatan dan lingkungan secara berskala. Dengan langkah sederhana ini, resiko keracunan timbal bisa ditekankan secara signifikan. Tidak terlihat tetapi ancamannya nyata. Dengan kita mengenali gejala, memahami cara penanganan, dan menerapkan langkah pencegahan, kita bisa menghindari bahaya dari logam berat ini.
untuk menjaga diri kita sendiri beserta keluarga. Perlu diingat, kesehatan adalah investasi terbaik untuk masa depan.